Shalom, berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian, edisi hari Kamis, tanggal 7 November tahun 2024 ini. Mereka syukur kepada Tuhan, karena atas pertolongan dan lawatannya, kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Adapun nas untuk kita pada renungan ini, yaitu terdapat dalam kitab Rut, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya tidak akan membaca keseluruhan dari ayat ini, tapi saya hanya membaca ayat yang kelima dan ayat yang ke-12 dalam judul perikopnya, yaitu Rut menjadi istri Boas. Firman Tuhan, ayat yang kelima, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat yang ke-12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul yaitu buah kesetiaan mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk hidup dan mengikuti Tuhan dengan setia, tentu Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang luar biasa baik terhadap kita. Sehingga ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Demikian pun yang dialami oleh Rut pada saat ini. Kita tahu bahwa ia adalah seorang perempuan Moab yang bukan berasal dari bangsa Israel. Tetapi ketika ia memutuskan untuk tetap setia hidup mengikuti mertuanya Naomi dan hidup di dalam Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel, maka di situ kita boleh melihat bagaimana Rut diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu dari buah kesetiaannya, ia boleh tuai dengan sangat luar biasa. Salah satunya, ia boleh berjumpa dengan Boas, dia menikah dengan Boas, bahkan harga dirinya, martabatnya sangat diangkat. Tidak dipandang sebelah mata. Itu semata-mata sekali lagi karena kesetiaannya kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Israel. Demikian pun Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, ketika Rut memutuskan hidup dan setia di dalam Tuhan yang benar, meskipun dia bukan dari bangsa Israel, dia juga menjadi sesuatu yang tidak akan pernah hilang dalam catatan Alkitab. Ia tercatat menjadi salah satu yang tertulis namanya di dalam kitab Rut ini. Dan kita tahu di bagian akhir, leluhur dari Raja Daud juga dari Boas dan Rut sampai kepada kedatangan Mesias. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, dari apa yang boleh kita lihat pada saat ini, kita renungkan, kita harus sungguh-sungguh hidup, takut, dan hanya setia kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita juga melihat bagaimana ketika Kristus Yesus yang sangat setia mengikuti kehendak Allah, yang rela mati untuk menebus dosa kita. Kemuliaan, kemenangan ada di dalam Dia. Ia pemilik surga pada saat ini. Itu adalah buah dari kesetiaannya. Mari kita hidup dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan yang
benar. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam renungan ini. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami, meskipun kami bukanlah satu bangsa yang diperhitungkan. Tetapi ketika kami memutuskan hidup untuk mengikuti Tuhan yang benar, maka akan banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan nyatakan bagi kami semua. Biarlah ya Bapa, ketika kami hidup di dalam Engkau, harus memikul salib, dan di dalam kesukacitaan, kami tidak akan pernah berpaling. Dan kami percaya ya Bapa, anugerah hidup yang kekal, yang Tuhan nyatakan bagi kami, akan kami peroleh, kami terima dalam kesetiaan mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali kita dalam renungan di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.